Sesuai judulnya, kali ini aku akan bercerita tentang kesalahan yang aku perbuat sampai aku keluar dari perusahaan Jepang. Jadi langsung mulai aja. Kesalahan yang pertama adalah mental. Kalau teman-teman nonton video aku sebelumnya, aku bikin 2 video tentang alasan kenapa aku keluar dari perusahaan Jepang, dan banyak banget komentar dari teman-teman yang bilang kalau aku tuh mentalnya sangat lemah, kayak aku tuh SDM-nya masih SDM Indonesia dan aku tuh nggak cocok untuk kerja di Jepang. Nah, sebenarnya itu aku setuju banget sama komentar-komentar itu. Aku sadar kalau mental aku tuh nggak kuat seperti teman-teman yang lainnya. Soalnya aku 20 tahun tinggal di Indonesia, aku besar di Indonesia, dan kemudian aku kuliah di Jepang, dan setelah lulus aku langsung kerja di perusahaan Jepang, yang mana aku nggak punya experience sama sekali kerja di perusahaan Indonesia. Makanya aku tuh langsung culture shock, kena mental ketika aku pertama kalinya kerja di perusahaan Jepang. Poinnya, dimanapun kalau misalnya temen-temen mau kerja entah di Indonesia atau di Jepang atau di negara lain, itu tuh memang harus punya mentalitas yang kuat, yang mana kalian harus menyesuaikan diri dengan budaya negara tersebut. Dalam kasus ini aku tidak bisa menyesuaikan diri dengan budaya Jepang. Ibaratnya kalau ada puzzle, aku tuh kurang fit sama puzzle-nya lingkungan kerja di Jepang. Pada saat itu sebenarnya aku akan sangat lebih senang kalau aku dipecat atau di PHK. Tapi balik lagi, perusahaan Jepang itu sangat susah untuk memecat pegawainya karena mereka sudah invest banyak di pengembangan kepribadian para pegawainya. Jadi mereka sebagian besar tidak akan mampu untuk memecat. Itu untuk di perusahaan yang aku tahu ada perusahaan tulen Jepang. Tapi kalau perusahaan aku yang kedua adalah perusahaan asing yang di Jepang, mereka tuh nggak segan-segan buat memecat pegawainya yang hanya 1 kali melakukan pelanggaran. Jadi itulah kenapa aku resign, karena memang aku tidak kuat mentalnya untuk bekerja di Jepang, dan aku sudah mengkalkulasi kalau misalnya aku bertahan, kemungkinan besar seberapa damage yang akan aku alami. Aku nggak sanggup untuk menerima dampak itu di kehidupan aku. Dan kalau misalnya memang tujuan teman-teman adalah untuk mencapai karir setinggi-tingginya di perusahaan Jepang, dipercaya orang Jepang untuk menghandle pekerjaan yang sulit, ya teman-teman harus jadi orang dengan mental baja dan harus telan semua rasa tidak nyaman itu. Harus sacrifice untuk bisa mencapai top level. Nah, itu kesalahan pertama ya. Alasan yang kedua adalah aku tidak mengembangkan, aku tidak upgrade skill aku untuk bisa bertahan di perusahaan Jepang. Jadi sebelum aku memulai karir aku di perusahaan Jepang, level bahasa Jepang aku adalah N3, yang mana intermediate, dan itu hanya sebatas komunikasi sehari-hari. Setelah 1,5 tahun bekerja di perusahaan Jepang, aku tuh bisa naik level ke N2 tanpa harus belajar apapun. Jadi kayak komunikasi dengan kolega, komunikasi lewat email, baca kanji dan lain-lain, aku tuh udah bisa upgrade secara natural dan dapat N2. Tapi habis itu aku stuck, aku nggak belajar lagi untuk upgrade cara berkomunikasi dengan customer, cara berkomunikasi dengan tim aku, dan problem solving. Aku nggak upgrade skill aku, padahal aku dapat banyak akses untuk belajar hal baru. Mau belajar topik yang sesuai sama kerjaan aku bisa, mau belajar topik yang pengembangan diri di luar pekerjaan aku juga bisa. Tapi masalahnya aku tuh nggak punya waktu untuk belajar karena daily job aku tuh sudah memakan energi banyak. Untuk bisa belajar, aku tuh kurang punya motivasi, jadi aku tidak upgrade skill aku tidak mengambil sertifikasi apa-apa, makanya skill aku tuh stuck di situ. Dan itu tidak bagus untuk perusahaan, karena perusahaan menuntut supaya kita bisa upgrade skill kita dari tahun ke tahun. Ya, pokoknya
bisa berkembang lah ya grafiknya. Itu sebenarnya sayang sih, karena bagaimanapun yang namanya ilmu adalah investasi untuk diri kalian sendiri, dan aku yakin banget ilmu yang kalian punya tuh akan berguna entah kapanpun, entah dimanapun kalian bekerja, dan itu akan menjadi appeal sendiri untuk teman-teman untuk bisa meraih pekerjaan yang lebih baik, karir yang lebih baik, ya meraih reward yang lebih baik. Baiklah, videonya singkat aja. Itu 2 kesalahan yang aku perbuat sampai akhirnya aku memutuskan untuk keluar dari perusahaan Jepang. Aku sih berharapnya kalau misalnya ada senior-senior aku, apalagi orang Indonesia yang kerja lama puluhan tahun di Jepang, please tolonglah para senior komen di video aku supaya kita banyak belajar, karena itu sangat membantu sekali. Itu seperti aku berharap aku tuh punya mentor ketika aku bekerja di perusahaan Jepang, ketika tahun pertama, kedua, ketiga yang aku tidak tahu apa-apa, yang aku meraba-raba bagaimana aku harus memulai karir di Jepang, tapi ya pada akhirnya aku menyerah dan aku resign. Nah, untuk para suhu, tolong kasih komentar yang bisa bikin anak muda, bisa bikin orang kita berjaya kalau memang mereka ingin berkarir di Jepang, oke? Dan terima kasih untuk orang-orang yang sudah berkomentar di video aku, dan aku juga banyak belajar dari mereka. Terima kasih untuk komentar positifnya. Dan kalau misalnya ada komentar yang gak enak, kayak cuma mau menjatuhkan aku, ya sebaiknya kalian shut up, pergi jauh-jauh. Kalau misalnya kalian merasa video ini sampah, ya udah, aku nggak butuh kalian, nggak ada yang bohong. Kalau mau komen aja sih, kayak semua terbuka, semua bebas, semua orang boleh beropini. Ya paling komen menjatuhkan ya, haha, aku cuma haha hihi terus, kayak udah, karena komentar negatif itu nggak akan mempengaruhi hidup aku 5 tahun ke depan ya. Jadi silahkan, semua bebas komentar di sini. Oke, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan untuk video minggu ini, dan sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.